Ya, Kembali lagi bersama kami di Talk School. Ya, episode kali ini kita akan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kembali ya. Iya. Jadi ini episode kedua dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Selayar. Betul. Tetapi ini dalam keadaan Yang bersedih, Bu Fitri ya. Keadaan mengharu-haru ya. Aduh, apa namanya sekarang injury time? Iya, injury time. Seperti ada ketidakrelaan ya. Iya. Ya, ini sudah tinggal tanggal 25 Bu Fitri. Iya, Ya, 5 hari lagi. 5 hari ke depan lagi ya. Kalau teman-teman bertanya ke saya, Iya Pak. segera pansingkom, silamarahumam. Jadi kayak setiap detik-detik ini ketemu sama Bapak kayak Iya. ih sebentar lagi. Iya. Kayak ada rasa bagaimana itu Iya, ya. Jadi ada rasa yang tidak bisa dijelaskan yang apa tadi Bu? iya. Itulah rasa kebersamaan. Ditinggal pas Iya, lagi pas lagi sayang-sayangnya. Ya, jadi kayak ini sekolah tak lagi on-onnya Bu Fitri jadi Lagi menyala-menyalanya. iya. Dan ternyata Bapak sudah harus bukan pindah tugas lagi tapi purna bakti. Purna bakti, betul. Iya. Beralih tugas sebenarnya. Beralih tugas, ya. Beralih tugas dari yang formal ke non formal. ya. Ya, jadi tema kita kali ini Bu Fitri ya, jejak perjalanan 43 tahun Ya, mengabdi untuk alhamdulillah. pendidikan Pak. Iya, Masya Allah ya, waktu yang cukup panjang Bu Fitri. Jadi Kalau anak itu sudah dewasa. iya, 43 tahun Oh, bayangkan. Iya, iya. Sudah menikah lagi, pas sudah menikah sudah menikah punya lagi. anak Sudah lagi. punya cucu barangkali Ya. ya di usia 43 tahun. Iya. Itu dia, alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Jadi Bu Fitri kayaknya saya tidak bisa. Kayaknya saya Tidak bisa berkata-kata ya. Iya, kayak Dari mana yang mulainya ya? Saya kayak mau cerita ngomong dulu. apa? Aduh. Mau kayak- cerita pengalaman yang 43 tahun itu dulu ataukah apa ya yang Ya, perlu jadi di- saya utarakan dulu. Bagaimana Bu Linda? Kita Iya, kan kemarin di podcast sebelumnya itu Bapak sudah kasih kita bocoran bahwa Bapak ini sebenarnya jadi guru bukan dari kemauan sendiri bukan direncanakan Ya, gitu ya. Jadi betul. tidak sesuai rencana sebenarnya, tetapi akhirnya Jodoh di situ. Iya, purna bakti di menjadi sini. seorang pendidik. Iya, jadi dari yang 43 tahun itu sebenarnya keberadaan saya di SMEA, SMK sekarang. Iya, SMEA dulu. Iya, jadi saya ke SMEA tahun 82 setelah tamat SMP. 3 tahun 86 Fitri. Bisa 88. lahir, ya belum lahir ya. Berarti kita belum lahir. Saya sudah masuk di SMEA. Jadi di situ perjalanan di SMEA, jurusanku tata niaga saat itu namanya, sekarang penjualan. Nah itu 3 tahun saya di SMEA, akhirnya tamat di 85. 85 lanjut kuliah, ambil program 3 tahun. Ke-4 tahunnya saya kembali lagi ke SMEA mengajar. Jadi guru-guruku semua itu masih segar-segar. Ya. Segar ingatannya tentang saya. Iya. Saya kembali sama-sama. Berarti Mengajar. Bapak termasuk alumni, kemudian kembali lagi mengabdi di Kembali lagi mengabdi di situ. alma maternya. Iya. Jadi jedanya hanya 4 tahun, kembali lagi mengajar. Tahun 89, tepatnya di bulan Maret. Iya. Jadi ada rasa bangga Pak Adi dari yang saya dulu sekolah di sini, Iya. kemudian Nah, saya itu. kembali ke sini untuk Iya. mengabdi. Nah, Ada itu dia. rasa yang Yang kayak mengabdi di puas sini dan gitu nanti deh, seperti akan Bu Fitria pensiun di sini. juga ya. Ya, Semoga itu. saya bisa mengikuti jejaknya Bapak alumni sini, Amin. mengajar di sini, pensiun Ya. di sini. Iya, Masya Allah. Nah itu dia. Ini, Artinya kebanggaan kita alumni SMEA dan bisa mengajar kembali. Iya. Iya. Sampai pada 19 tahun saya di SMK, setelah berubah jadi SMK ya, Iya. di 2008 baru saya termutasi ke SMK 2, SMK 3 sekarang. Iya. Di sana hanya 15 tahun, 2008 sampai 2023. Iya. Saya jadi kepala sekolah dari 2013 sampai 2023. Berarti 10 tahun kepala sekolah di sana. Iya. Ya. Baru balik lagi ke sini, Sini. Januari 2023. 30 Januari. Pensiun di Iya. sini. Di sini pengabdianku saat itu 19 tahun. Baru pindah ke SMK 2, Iya. SMK 3 ya, sekarang. Nah, artinya kayaknya di sini lebih lama ya. Iya. Lebih lama. Karena 19 tahun tambah 2 tahun. Iya. Ditambah dengan 21 15 tahun.
Iya. Nah, berapa itu jadinya semua? Jadi 36 betul-betul tahun. kayak separuh dari hidupnya Bapak ini SMK 1. Iya. Jadi Paling SMK. Iya. iya, usia saya saat itu baru 24 tahun. Sudah mengajar di Sudah sini, mengajar Pak? di sini. Berarti 36 tahun itu di SMK ya. Iya Pak, Iya. betul. Iya. Lebih panjang usia aku di sini. Berarti kalau ini pertautan hatinya Bapak dengan SMK itu tidak perlu diragukan Menyatu, lagi. betul. Jadi betul-betul. Artinya Sudah mendarah daging. Iya, di sini. mendarah daging. ahli warisnya SMK 1 itu saya. Iya. Betul. Jadi kalau orang itu kalau kembali ke sekolahnya untuk mengabdi, kayak perasaannya, Ya senang. iya, Ada rasa bangga karena kita masih bertemu dengan guru-guru Iya. yang mengajar kita dan kita bisa sampaikan ke murid-murid kita bahwasanya saya orang dari sini Iya. loh. Di sini ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, tidak bisa diragukan lagi Alhamdulillah. kecintaannya. Ya, itulah kebanggaan kita yang mungkin bisa ditiru anak-anak Iya, kita. betul. Ya, Yang istilah katakan SMK bisa tunji. Iya, Iya. betul. SMK 1 itu pencetak kepala sekolah. iya, Iya. Dan memang beberapa kepala sekolah dari SMK 1. iya, betul sekali. Nah itu, jadi jangan berkecil hati apalagi anak-anak kita bahwa ia bisa lanjut ke perguruan tinggi. Betul. Ya, Selain daripada ia bisa menjadi tenaga kerja. iya, wirausaha. Nah itu. Iya. Jadi tidak perlu diragukan lagi alumni-alumni dari SMK 1 Tidak perlu ini karena sudah dari sekolahnya di SMK 1, kemudian kerja lagi di SMK 1, jadi kepala sekolah pula. Ya. Saya saksi hidupnya. Ya. Jadi sudah banyak kepala sekolah yang asalnya dari SMK Dari Negeri SMK 1. Selayar. Iya. Jadi guru-guru dari sini keluar dari sini menjadi kepala Iya. sekolah. Keluar itu menjadi kepala sekolah bukan mutasi. Bukan mutasi. guru, Iya, tapi jadi mutasi jabatan Pak De. Bisa ya, promosi jabatan. Promosi jabatan Iya, menjadi seperti itu. kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Oke. Apa selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, apa kira-kira program atau inovasi Bapak yang paling Bapak banggakan selama menjabat yang tampak begitu? Di sini sebenarnya yang saya andalkan pertama dari jurusan tertentu ya, termasuk multimedia. Iya. Ini dulu yang saya dorong untuk menjadi satu sekolah rujukan. Iya. Ya. Dan saya memprogramkan di sini bagaimana ketika ia tamat sudah bisa bekerja mandiri Iya. dan diterima di industri. Nah, ini yang kita lihat selama ini, begitu dia PKL sudah langsung diterima menjadi karyawan Iya. di situ. Dan itu Berarti sudah banyak Pak. keberhasilan kita itu membina, memberikan ilmu ke mereka itu diakui oleh Dudi. Nah, alhamdulillah itu. Dan kemudian memang yang paling utama ini adalah kedisiplinannya anak-anak, ya. Kemudian juga pemberian pelajaran yang berkelanjutan, yang akhirnya sampai pada uji kompetensinya itu diakui oleh dunia usaha dan industri. Betul, betul. Akhirnya dia terserap menjadi tenaga kerjanya. Dan ini yang terlihat memang kelihatan Pak, kalau kita kemana-mana itu banyak anak kita yang sudah kerja di tempat PKL-nya dulu dan ditanya kenapa bisa bekerja di sini. Ya. Setelah PKL langsung dipanggil. Langsung dipanggil. Iya. Nah, itu Jadi dia. itu terbukti sampai sekarang. Iya, Pak. biasa dia tidak diizinkan pulang untuk ujian akhir Iya, sekolah. iya, Iya, malah ditahan waktu Ditahan PKL. di sana. Namun Iya. seperti itu kita tentunya tidak mengabaikan untuk masa depannya Iya. anak-anak. Iya, betul. Ia tamat, ia bekerja, ada ijazahnya. Iya. Kemudian sekalipun bisa bekerja, apalagi di Makassar, kan bisa sambil bekerja kuliah. Iya. Jadi anak-anak itu keuntungannya plus-plus. Iya. Alhamdulillah ya. Iya Pak, apa Pak prinsip kepemimpinan Bapak yang Bapak pegang teguh? Iya, jadi selama karena saya memang ini jiwa SMK 1, Iya, Iya. betul Pak. ya, satu yang membanggakan dan ini yang nyata kekeluargaannya di sini. Iya. Oh, sehingga itu yang saya pupuk. Iya. Bagaimana kekeluargaan ini tetap terjalin, tertata dengan baik, sekalipun kontesnya adalah kegiatan formal, tapi kita tidak bisa lupa akan selera kekeluargaan itu, Iya. sehingga kita menempatkan mereka-mereka itu bekerja, mood bekerja. Iya.
Karena kebersamaan itu, Iya. kecintaan terhadap sesama kita. Dan terbukti di sini tidak ada dibilang baku bombe-bombe, Iya. blok-blokan, Iya. menyatu. Apa saja acara menegangkan roy juga biasa, sama-sama. Iya betul Pak. Nah, itu Terasa yang saya mewah. pegang- itu yang saya Terasa. pegang betul kekeluargaan Iya. itu. Nikmatnya bersama, nikmatnya kekeluargaan. Iya. Akhirnya apapun yang kita lakukan terasa nyaman semua. Iya. Betul, betul. Jadi meskipun capek tapi enak Iya. kerjanya. Enak kerjanya, tidak terasa capek itu. Iya, nyaman. Hilang dengan kebersamaan kita. Iya. Jadi Bapak ini berapa tahun kepala sekolahnya, Pak? Kepala sekolah Dari- itu di SMK 3 10 tahun. 10 tahun, Di di sini 2 tahun. Iya. Tahun. Jadi 12 12 tahun. tahun menjadi kepala sekolah Bapak memegang teguh kekeluargaan. Pak. Kekeluargaan. Iya. Iya. Karena kalau saling merangkul kayaknya Iya, betul, saling merangkul. Iya. Iya. Eh. Intinya kalau kita menganggap ini teman, Ya. tidak gampang tersinggung. Betul Iya. Pak. Toh? Kalau bukan teman biasa bicara sedikit saja Iya, tersinggung, tersinggung. ketawa saja tersinggung. Iya. Tapi kalau teman kita biar bicara apa kan menyatu, Iya. tidak ada ketersinggungan. Itulah prinsip yang kita harus pegang supaya bagian dari itu semua adalah teman dan keluarga kita. Iya. Meskipun Bapak mengambil prinsip kekeluargaan seperti itu, tapi kayaknya kami ini yang muda-muda juga segan. Iya betul. Jadi meskipun Bapak merangkul kita sebagai teman, kita tetap tahu Tetap bahwa menghormati ini ya. atasan Iya. saya ini. Iya. Harus bisa melihat. Iya. Saya hanya mengatakan memang ada bisa kita pisahkan ya. Iya. Iya. Tapi saya hanya mengatakan kalau misalnya sesuatu jabatan apa misalnya, jangan itu yang selalu ditonjolkan. Iya. Iya. Karena itu sifatnya sementara. Iya. Karena terkadang saya sebenarnya terkadang tidak mau juga dipanggil bilang paket sih. Terkadang saya tidak terlalu nyaman merasa karena itu hanya sementara. Iya. Yang menyatu itu adalah bilang kekeluargaan siapa. Iya. Ada tempatnya memang kalau tempat tertentu bisa saja. Apalagi kalau di luar seperti saya kalau misalnya di masyarakat di tempat-tempat kegiatan di warung-warung kopi jangan panggil kapsi belakang. Merasa risik Iya. kayaknya. Iya. Karena kayaknya ada jarak ya. Iya. Kalau dipanggil kapsi. Iya. Tapi kalau dipanggil nama saja atau apa saja kan enak. Iya. Kan begitu saya punya Iya. prinsip. Betul. Jadi di sekolah ini tidak ada yang kayak tadi Bapak bilang blok-blokan. Tidak ada Iya. membutuhkan. Tidak Karena ada semua saling merangkul. saling merangkul, tidak ada baku iri-iri. Iya. Ya, itu tidak nampak di kita. Iya Nah, betul. gitu. Bersaingnya semua sehat. Iya. Kemudian Bapak, bagaimana kita melihat perkembangan di sekolah ini Pak SMK 1 dari masa Bapak menjabat sampai sudah mempurna bakti? Iya. Jadi sekolah ini memang sekolah besar. Ya. Ya. Namun ukuran besar itu kan biasanya dilihat dari jurusannya, siswanya. Tapi saya berpikir begini, saya tidak terlalu menonjolkan jumlah, kuantitas. Iya. Ya, saya menonjolkan kualitasnya. Kualitasnya. Ya, sehingga itu yang saya dorong dikembangkan yang berkualitas tamat akhirnya berkualitas di masyarakat. Iya bermanfaat. Betul. Ya, sehingga perkembangan itu kita tata dari tahun ke tahun, itulah tadi buktinya. Ya. Bahwasanya kualitasnya diakui oleh Dudi. Iya. Iya. Jangan kita cerita yang di lain misalnya yang jadi tentara, Iya, jadi iya, polisi, iya. kan banyak yang direkrut Iya. seperti itu. Yang nyata bahwa ia betul-betul mapan dan mampu di bidangnya setelah ia bekerja di Dudi. Iya. Berarti memang dia punya keterampilan Iya. yang dikuasai. Nah, itulah yang kita mau, mudah-mudahan penerus saya bisa menggenjot itu lebih baik. Dan satu yang mungkin belum terpenuhi 100% ketika anak-anak kita diuji di Dudi tempatnya PKL Iya. dan diakui Iya. akan kompetensinya. Iya. Sepertinya ini cita-citanya Bapak yang Itu belum dari awal. ini Pak ya. Itu yang belum selesai Yang sampai belum, saat Ya ini. belum Pak. Yang belum bisa Kemarin saya tercapai. bertanya sama Pak Musin, bagaimana ini anak-anak apa diuji di tempat PKL? Dia jawab sepertinya belum untuk tahun ini. Iya. Jadi Bapak Mudah-mudahan, belum tercapai iya. cita-cita Belum. untuk itu. Iya, jadi ada satu Pak ini di Iya. Dipersiapkan saja, ditindaklanjuti karena pengakuan dari Dudi itu akan sangat berharga ketimbang dengan pengakuan di Iya, sekolah. betul. Seperti itu. Mudah-mudahan selanjutnya Pak. Ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa dikembangkan dengan kreasinya kepala sekolah yang baru. Iya. Bagaimana untuk menyesuaikan kebutuhan dengan konsep pembelajaran yang ada di sekolah. Iya. Itu yang kita cari.
Bapak ada nasihat untuk guru-guru muda dan calon kepala sekolah berikutnya barangkali Pak? Ya, kalau untuk guru-guru saya yang muda, Termasuk kami ini Pak. ya masih muda. yang juga dan senior, istilahnya mengabdikan diri dengan ikhlas. Ya. Sesuatu yang ikhlas tanpa ada sesuatu target tertentu, itu akan lebih pasti hasilnya dengan kita beriming-iming dengan sesuatu yang lebih besar. Betul. Karena ini saya buktikan, waktu saya jadi guru saya mengajar saja, bekerja saja. Kalau belum ada yang dapat jabatan tertentu misalnya di sekolah, saya tidak pernah iri. Ya. Ada misalnya peluang-peluang untuk mendapatkan sesuatu, saya tidak pernah iri. Saya hanya mengatakan kita masing-masing mencari usaha untuk mendapatkan rezeki di situ. Dengan niat-niat yang tulus dan ikhlas itu, rezeki akan datang sendirinya, jabatan akan datang sendirinya, tanpa kita rencanakan, sekalipun kita usahakan. Ya. Keikhlasan hati. Keikhlasan. Semua yang dilakukan keikhlasan, tanpa pamrih. Jadi Karena bekerja. kapan kita pamrih ketika Tidak sesuai dengan harapan, sesuai, ya, ada kecewa. kekecewaan. Kekecewaan. Ada kekecewaan. Sehingga kekecewaan itu menimbulkan iri. Iya. Ya, Sehingga mau bekerja juga tidak nyaman. tidak nyaman. Karena Bukan dibilang, dari hati. Iya. dari hati. Apalagi ini si itu begitu Jina. Iya. Tahu? Baik aja. Yang akhirnya apa? Kita tidak meniru ke yang berhasil, yang baik, tapi yang kita tiru ini yang tidak berhasil. Itu yang diiri. Masa kamu begitu Jakuna? Padahal kita harusnya ya iri sama orang yang lebih yang berhasil. Kita Pak ini. Oh ini rajin, kenapa saya tidak bisa? Iya, ya betul. Iya, betul. Kenapa dia bisa disiplin, kenapa saya tidak? Memang dari kita, karena dari kebiasaan, dari pembiasaan itu saja. Iya. Misalnya, kalau kita sudah terbiasa jam 5, saatnya kita bangun jam 5. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Saya bagaimanapun juga terlambat tidur, paling lambat saya bangun setengah 6. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Dan kalau sudah terbangun di situ biar muka tidur tidak bisa nih. Iya. Karena kebiasaannya Bapak. Karena kebiasaan seperti itu. Ya, kalau saya di SMK 3 dulu itu jam 7 sudah ada di sekolah. Iya. Jadi setengah 7 saya sudah siap. Nah itu. Hanya sekarang mungkin beda juga waktunya. Terkadang ada tuh yang mengganggu. Iya. Mengganggu di internal, di pribadi, kesehatan. Iya. Ya, karena itu tadi barangkali usia Pak. Usia. Ada nih faktor X. Ya. Suka dukanya mungkin jadi kepala sekolah. Iya. Iya deh. Ya, boleh Pak. Memang sekali, kepala sekolah itu banyak suka dukanya. Iya. Ada sukanya tapi banyak juga dukanya. Bisa Iya. berbagi mungkin Iya, untuk bisa ini berbagi ya. ke Yang paling saya teman-teman dan rasakan, calon kepala sekolah betul. berikutnya. Ini yang paling saya rasakan. Kita kan di provinsi ya. Iya. Di provinsi, apalagi saya ketua MKKS-nya, musyawarah kerja kepala sekolah. Setiap saat di tahun berapa itu, 5 tahun yang lalu, setiap saat saya dipanggil ke provinsi, mewakili sekolah, mewakili kepala sekolah. Saat itu masih ada pesawat, Iya. dipanggil rapat. Iya. Saya tiba di sana juga pas selesai rapatnya. Jadi apa yang saya bawa, saya bilang ini, Iya. saya datang di sini dengan ini, selesai juga acara. Iya. Itu. Dan juga terkadang kita tidak bisa menata untuk waktu di keluarga. Ya. Biasa kita sudah persiapkan waktunya, ternyata tiba-tiba ada Ya, tugas. ada tugas Iya. yang memanggil, Dipanggil. hingga harus meninggalkan janjian Iya. dengan keluarga. Pak. Betul, tapi kita harus bergembira juga karena kepala sekolah itu nyambungnya ke Pak Gubernur, Iya. Pak Dinas, pejabat-pejabat. Iya. Kemudian di dalam sekolah itu kan kita gampang untuk berinteraksi teman-teman. Iya. Iya. Kesukaan saya di situ karena terkadang datang cerita-cerita datang teman-teman. Iya. Interaksi itu dengan sendirinya nyambung. Tidak perlu harus memanggil. Iya. Nah, itu bedanya. Nah, ke masyarakat juga biasa. Ya, ada tuh biasa tempatnya tersendiri. Iya. Beda dengan Betul yang Pak lain. ya. Iya. Kita kepala sekolah di mana-mana di kampung pun ditahu. Iya. Karena banyak anak di situ. Iya. Nah, sehingga terkadang Kepalaku, Bapak iya, ya, Bapak kepala kepala sekolah, Iya. guru, Iya. ya, ada pendapatnya tersendiri karena kepala sekolahnya, Iya. gurunya lagi. Iya, jangan kan kepala sekolahnya, Pak gurunya Iya, saja. gurunya Kalau saja kita di biasa. kampung, Iya, ada. Oh gurunya ki Ada anakku, fasilitas ya. Orang tuanya boleh Iya, nggak? apalagi kalau sudah kepala sekolahnya, Iya. kepala sekolahnya anakku. Saya pernah ke Pasilan Bena, saya Iya. tidak kenal ini anak perempuan. Oh ya, Ketemu dia dari Maga.
Saya tidak tahu. Tiba-tiba ditegur. Hah, kenapa? Kami bilang, saya sekolah di STM. Iya. Kebetulan waktu itu libur, hari Iya. libur. Iya, Pak. Dia bilang, saya sekolah di STM. Oh iya, saya tidak tahu kan. Jadi itu dengan apa? Bagaimana menyampaikan ke orang tuanya? Iya. Pelayanan yang betul. terus diberikan. Iya. Pelayanan yang tidak pernah terpikirkan. Iya. Izin minum dulu serahkan. Silakan. Iya, jadi itu kayaknya poin plusnya Bu Fitriadi Iya. kalau kita berada di dunia pendidikan. Betul, bukan Kayak, cuman iya. ya itu tadi seperti Iya. yang Ibu Linda katakan. Jadi banyak guru saja, Mm-mm. ya apalagi kepala sekolahnya. banyak link, banyak kenalan, Iya. banyak yang tahu kita. Iya. Iya. Itu Jadi kalau kita kemana-mana, kalau Urusan jadi mudah ya. mudah. iya, Kita punya banyak modal. Betul, Ya. Pak. privilege-nya banyak. Iya, gitu iya, ya. iya, Dia, seperti itu. iya. Sebenarnya bukan menjadi kebanggaan, tapi jadi kesenangan. Kesenangan, Kesenangan iya. sendiri di hati Kesenangan bahwa sendiri karena ada nilai Iya. tersendiri dengan kenikmatan sendiri Iya, tersendiri ya, kita dapatkan. saat orang tua juga bilang, gurunya ki anakku, Iya. kayak itu Ada merasa rasa ini ya. Iya, jadi Muncul Sesuatu yang tidak percaya bisa diri. dijelaskan. Iya. Jadi kembali lagi ke tadi Pak, kayak merasa kalau kita ikut sama teman yang malas juga, kita Iya. jadi kayak merasa kalau ditolak mungkin sama orang lain, kenapa saya jadi guru yang malas, padahal Iya. orang-orang ini anggap saya gurunya anaknya, Iya. gitu ya. Iya, itu. Pasti dia bilang, ini guru jarang ketemu. Ya, kalau jadi anak-anak juga pasti ketemu sama orang tuanya, malas itu guruku. Iya. Disampaikan atau tidak, kita ada merasa. Iya, pasti Dia bilang, ada hati kecil dia yang bilang, merasa. "Ke kapan gini jarang masuk di kelas." Iya, betul. Karena kalau Merasakan kita sendirinya. Jadi mengganjal Iya. untuk diri sendiri. Iya, toh. betul, Nah, itu Pak. hukuman pribadi. itu. Iya, karena kita ini mengajar kayak di perusahaan kita menjual jasa Iya. ya. Jadi kalau anaknya tidak terpenuhi batinnya oleh kita, pasti terganjal juga di batinnya kita sendiri Iya. sebagai guru. Pasti Itu kita dia. merasa dengan Iya. sendirinya Nah, ya. itu hukumannya. Ya, Nah, itu hukumannya. Jadi belum orang tegur, kita sudah merasa. iya. Urusan hati. Iya. Urusan hati. Dari hati ke hati. Langsung timbul di hatinya dalam hati anak-anak nurani sendiri ya. Iya, betul sekali. Kalau dukanya Pak? Ini dengan anak-anak Ya, yang saya rasakan, biasanya kan sebagian kecil anak-anak kita membolos ya. ya. Saya terkadang itu patroli di luar sana, itu di belakang itu saya menunggu di situ anak-anak. Dan yang paling merasakan sakit hati ketika dia lihat saya langsung balik lari. Ya. Tapi saya tidak buru jangan sampai membuat dia celaka. Ya. Saya cukup tahu saja, bolos ki, lari ki, ya. Tapi satu juga penilaian bagi job bekal kamalakan. Iya. Betul. Iya. Satu penilaian juga. Iya. Cuma persoalannya ini anak selalu mencari-cari celah untuk masuk dengan tidak diketahui di mana dia masuk. Keluarnya juga begitu. Ya, Nah, itulah yang potensi merusak pagar, Iya. ya manjat lah, apalah itu. Kita cuma sebenarnya ini ketika melihat anak-anak begitu sakit hati. Iya. Betul, Pak. Apalagi saya terkadang mendapatkan anak kita di Taman Pelangi. Iya. Ya. Biasa Tapi- Bapak sampai-sampai mengirimkan fotonya Foto di di grup, iya. Coba dilihat ini Iya. anak kita bukan ya. Iya. Karena kan sebenarnya anak-anak kita saya Saking tidak hafal semua. perhatiannya Iya. biasanya Iya, anak betul. sekolah lain Iya. ya. Saya tidak hafal semua. Ini murid saya atau bukan. Iya. Jadi saya lihat bagaimana penampilannya. Iya. Ketika saya ke situ dan tidak ada rasa takut, Iya. bukan Berarti murid. bukan Iya, anak karena tidak SMK. dikenal Kita bisa Iya, foto. iya. Tapi Iya. ketika saya mendekat dan sembunyi-sembunyi, Iya, pastikan. iya. Iya. Kemarin saya dapatkan di sekolah lain, tidak usah disebut, Iya. tapi di luar kota. Kenapa di sini, Pak? Saya ini ada urusan karena kami mau maulid. Hmm. Nah, saya sekolah di luar kota, Ya. tapi karena saya disuruh guruku mau maulid, tapi saya bilang ini bukan pasar, Taman Pelangi. Iya. Kenapa singgah di sini? Ya. Dibilang haus kepada Oh. belikan minuman. Iya. Karena sudah. di pinggir Iya. Pelangi ya. Sudah saya videokan, saya foto, ya pulang pokok. Saya tidak expose ini, pulang pokok. Iya. Nah, jangan-jangan kamu terlalu lama, nanti orang tuamu juga cari kamu. Iya. Iya. Ketika sudah pulang jam sekolah, nah, karena sudah menjelang sore, pulang pokok. Perempuan semua Dari luar kota. di luar kota. Iya. Oke, Belin. Ya, kemudian Pak ini ada belakangan ini kan kayaknya sekolah kita ini jadi sorotan dari sisi negatifnya ini Pak. Jadi ada kemarin beberapa kasus
yang sehingga sekolah kita jadi mencuat dengan yang negatif seperti itu. Betul. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Saya sudah dilapori juga dari teman guru, dari teman-teman pejabat tertentu di luar. Saya bilang ya, kami juga harus akui bahwa ini anak salah perlakuannya dan jorok dilihat. Tapi kami tidak bisa melepaskan diri sebagai pendidik. Kami mau merubah perilakunya, mau memperbaiki dia sepanjang dia masih mau sekolah. Karena kan harapannya dia dikeluarkan saja. Saya bilang tidak seperti itu hukumannya. Kecuali kalau dia sudah tidak ada keinginan untuk tidak mau diperbaiki, tidak mau dididik, tapi kami ini masih melekat pendidik. Sehingga hukuman itu saya tidak lakukan. Kami akan didik, kami akan rubah perilakunya, kami akan berikan harapan untuk masa depannya. Itulah kami. Jadi salah ketika ada sesuatu lalu kita lepas tangan. Lepas tangan kalau dikeluarkan toh. Itu sudah lepas tangan, berarti hilang jiwa mendidiknya. Di mana tanggung jawab sebagai pendidik? Silakan mau nyeloti apa saja. Tapi nanti ketika dia jadi orang baik, siapa yang dipuji? Bukan gurunya, orang tuanya. Kami ini tidak pernah ada dalam catatan. Tapi kami berusaha berdua. Kami senang untuk memperbaiki. Karena memang itu jiwa kami. Betul Pak. Kami ini pendidik bukan pengajar. Naluri. Naluri kan kebetulan anaknya juga masih mau dididik. Dan masih mau dididik. Ada prestasi juga yang dia dapat. Itu. Adapun ini di luar masa depan, masa lalunya, itu yang kami punya tanggung jawab merubah. Tentunya tidak terlepas dari dukungan orang tua. Kami akan sering dengan orang tua. Bagaimana anak ini perbaiki? Dan sedapat mungkin kita bisa tutup aibnya. Anak ini juga minta berdoa untuk menutup aibnya. Sepanjang biarlah berlalu. Sepanjang dia mau memperbaiki diri. Kami akan bantu. Karena prinsip dasar pendidikan kan memang dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau semua yang baik-baik dikasih, kita tidak ada gunanya untuk metode mendidik. Kami ini diberikan metode mendidik 3 semester. Khusus menangani masalah-masalah. Jadi kami harus terima. Kalau ada memang yang tidak baik ke kami. Dan memang itu dipersiapkan. Makanya kami ini dari kuliah. Kami diberikan gelar sarjana pendidikan. Guru profesional lagi. Masa yang begitu kita boleh cari? Betul Pak. Kalau kita lihat siaran-siaran TV di sekolah-sekolah luar selayar Pak, anaknya kan biasanya kalau anaknya bermasalah dia sudah melawan lagi ke gurunya. Kalau ini kita sini kayak anak-anak tidak ada yang melawan. Masih beretika. Masih dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia malah memberontak kalau nasihati. Apa boleh buat? Biasa orang tuanya, keluarganya juga ikut campur. Kita tetap mau memperbaiki sepanjang anak ini mau diperbaiki. Jangan juga gara-gara kita memperbaiki kita korban. Korban perasaan lah, korban apa ya? Begitu. Tetap kita berusaha memperbaiki dalam konteks yang terukur. Ya, seperti itu. Emosi apa Pak yang Bapak rasakan saat ini? Saya mengatakan saya nyaman, saya bahagia. Karena tidak semua orang yang mengabdi itu bisa sampai pada titik seperti itu. Ya ada saja masalah. Kesehatan lah, apalah, ya itu. Sehingga perasaan saya bahagia. Apalagi dilepas dengan konong ini sesuatu yang luar biasa, yang mungkin belum dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Belum belum dilakukan. Belum ada. Tadi sebelum Bapak masuk kami ada cerita-cerita. Ini pertama kalinya Dan ini saya rasa yang terlalu Bapak bahagia Pak. Terlalu ini juga saya katakan terlalu mewah. Tapi saya anggap ini mewah dan paling besar. Besar partisipasinya. Saya hanya mau mengatakan itu tidak semua sekolah mampu melakukan itu. Mampu melakukan penghargaan terhadap kepala sekolahnya selama kebersamaannya. Seperti itu. Karena wujud dari apa yang dilakukan itu adalah penghargaan terhadap kepala sekolah yang selama sama-sama. Itu melekat di hatinya. Kalau tidak ada rasa penghargaan, buat apa acara yang ini Pak ya? Bikin acara ini. Buat apa kita bikin acara lebih besar? Pelepasan pada seterusnya. Dan ada juga perbandingan sekolah sebelumnya. Saya tidak usah sebut sekolahnya. Pernah ketemu dengan gurunya, ini tamparan buat kamu semua. Bahwa inilah mental-mental yang di sekolah ini sangat menghargai kebersamaan,
kepada kami sama-sama sehingga dibuat acara seperti ini. Silakan dibandingkan dengan dirinya. Betul. Kayaknya kembali lagi ke tadi yang Bapak bilang, prinsip kepemimpinannya Iya. Bapak yang ke keluarga adik. Kayak keluarga. terasa sekali bahwa terasa sekali vibes mungkin Bapak pas briefing Bapak bilang ini mungkin briefing Iya. saya yang terakhir itu Iya, jadi itu kayak lagi kayak ini ya, kayak terminis begitu ya. Sesuatu yang memang kita sukai dan memang kita cintai pasti merasa kehilangan. ya. Iya, Pak. Dan alangkah lebih bagusnya merasa kehilangan daripada sama sekali tidak berarti. Iya, betul. Itu yang kita cari dan itulah yang kita perbuat sehingga kata orang bijak, kita berbuat bagaimana itu bisa husnul hatimah. Ya, jadi kalau kayak orang Iya, kayak akhir usia ini kayaknya Bapak selamat berakhir dengan yang baik. berakhir dengan baik. Iya, jadi bukan orang yang meninggal saja dikatakan husnul Iya, hatimah. jadi berakhirnya husnul hatimah. Iya, boleh dengan husnul hatimah. Jadi Saya tidak berani mengucapkan ini dengan tidak tega. jadi Bapak meninggalkan kita dengan Kenangan manis tentunya Bu Linda. iya, kayaknya Bapak berhasil. Iya. Jadi Bapak berhasil untuk membuat kita Iya. tidak rela melepaskan. Iya. Mungkin kembali ke pribadi juga karena itulah kepribadian masing-masing ya. Ya. Itulah jiwa saya dan selalu mengedepankan pertemanan kekeluargaan ketimbang dengan jabatan yang diemban itu. Iya. Jabatan itu ada tapi tidak melekat untuk dijadikan suatu senjata, apalagi kebanggaan. Justru mudah-mudahan dengan jabatan itu bisa membantu ke teman yang lain. Gara-gara kita orang bisa berhasil itu amal jariah. Ya, jangan gara-gara kita orang rusak. Itu yang saya lakukan dari sekolah sebelum ini. Iya. Dan ya alhamdulillah dengan bantuan-bantuan tertentu akhirnya ia berhasil. Tapi kalau saya tidak backup saat itu dengan berbagai masalah, mungkin tidak didapatkan rezekinya seperti yang didapatkan saat ini. Iya. Ya, itulah yang saya pegang. Jadi tadi sebelum masuk podcast ini Pak kami cerita-cerita sama Bu Fitri ya. Kayaknya saya kekurangan ide ini Bu Fitri ya. Iya. Karena Saya berteriak di sini, Kayak- Bu Linda, semangat Bu Linda ya. Di pikiranku nanti kalau Bapak sudah masuk, Mood iya, bicara. moodnya akan langsung timbul dengan sendirinya. Ternyata lari ke perasaan ini. ternyata Iya, masih baper. Iya, jadi ini kita menghindari jangan sampai kita menangis di sini Bu Linda ya. Kemarin ibu waktu perpisahan dewe Iya. menangis. Iya, Saya justru Pak. berikan semangat ini kita harus gembira. Kita tidak boleh bersedih. Artinya hanya berpisah di sini. Ya. Di tempat lain kita sama-sama. Jadikanlah momen ini kegembiraan sama-sama. Ada memang sesuatu yang sedih kita saling meninggalkan. Iya, karena pasti sedih. Iya. tidak akan sesering ini lagi. Tidak akan sesering ini lagi. Iya, Saya juga merasakan yang kesedihan. biasanya kita masuk di gerbang, Bapak sudah Iya. berdiri di sini untuk menjemput siswa, kadang berjalan lagi ke belakang. Itulah. Jadi memang sesuatu kebiasaan, kebersamaan membuat kita kehilangan ketika itu kita Iya. tidak temukan. Dan mudah-mudahan di balik ini semua kita diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk lebih akrab lagi di luar. Iya. Saya satu kekurangan, jangan sampai kita ketemu saya tidak sempat sapa, mata terganggu. Karena mataku terganggu gitu. Iya. Dari sana saya tahu, tapi saya tidak tahu siapa. Lewat nih, oh Ibu Linda, Iya. Ibu Fitri ini lewat ya. Begitu Faktor saya. X. Di- Bukan karena tidak mau menyapa. tapi jangan karena ditanggapi, saya rasa faktor teman-teman. X. Iya. Ini faktor mata, Iya. terganggu. Jadi jangan kalau saya tidak sapa kok, saya tidak senyum apa misalnya karena saya tidak tahu. Iya. Jangan sampai orang saya tidak kenal lalu saya senyum kan tidak. Jadi kalau ketemu Bapak harus Langsung diingat sapa saja. Iya, langsung sapa saja, jangan sungkan. Ya jangan suka, tegur panggil saya. Saya paling cepat diingat apalagi pakai itu mobil, Iya. paling cepat ditandai. Iya. Betul itu Pak. Bapak memang melakukan itu karena saya sebagai siswanya Bapak dulu. Iya. Khasnya Vespa ya. Iya betul Pak. Saya ingat sekali itu Bapak menggunakan Vespa. Tapi Bapak tidak mengajar di kelas saya, kebetulan mengajar di jurusan kelautan kalau tidak salah. Di situ di akhir-akhir di kelautan, Pak. Iya. Sebelumnya itu mengajar di penjualan. Iya. Di Tata niaga. 2003 Pak. 2003 kelautan. Saya sudah selesai di kelas alih profesi 2002, pulang beralih ke kelautan. Iya. Jadi Bapak ke SMK 3 kalau bertemu dengan saya tetap tersenyum.
Saya tidak tahu Bapak tersenyum karena murah senyum atau Bapak tahu kalau saya ini Lupa siswanya. sebenarnya. Nanti sampai di sini baru gue ingat ternyata yang aku ini. Banyak memang yang, bahkan ada juga yang orang apa namanya, siswa kita tamatan di sini ketemu di kampung, udah nggak mau oleh ke kemana-mana. terlihat Padahal lebih siswa. Nak kiri aja lah pada Rismea. Oh, ikut kan tuh. Tukang barangku tuh toh. Jadi itu dilepasnya lagi kayak awet muda terus, Pak. Itulah. Karena kegembiraan itu tetap kita jadikan suatu kebersamaan tiap hari. Iya. Makanya saya kalau ada sesuatu yang mengganjali perasaan, mengganjali pikiran, apakah pekerjaan atau apa, saya cepat alihkan. Satu yang menjadi penyebab saya ketika drop masalah keluarga ya, Iya. ditinggal keluarga, ditinggal saudara. Iya. Iya, Itu waktu awal-awal Bapak masuk ke sini ya? Iya, dari di Iya. sana bawaannya SM3. Iya. Sehingga rujukannya dokter, saya disuruh ke psikiater. Saya bilang, jangan nih. Apa obatnya? Gampang kalau saya. Bagaimana? Ke warung kopi ketemu teman-teman jadi. bertemu dengan orang-orang positif Pak. Orang-orang positif, main-main jatuh di situ hilang semua beban itu. Jadi begitu cara mengalihkan. Iya. Sehingga semua masalah-masalah itu tidak ada di pikiran, terlepaskan semua. Jadi kemarin itu Bapak waktu pas awal-awal masuk di sini Ya, kayak sering terganggu kesehatannya Iya. Pak ya, tapi Biasa, terus tiba-tiba. kemudian setelah beberapa lama saya rasa kayaknya Bapak ini makin sehat. Iya ya, makin sehat, makin bugar, makin badannya juga kayak Iya, kayaknya positif ini anunya Bapak, vibes-nya. iya. Itulah saya jadi Kang Obat. Ya. Itu. Jadi saya rasakan sekali waktu meninggal saudara perempuan ditambah dengan laki-laki itu seperti saudara tapi teman. Saya bilang 50% kesehatanku di bawah. Iya. Begitu saya ingat, saya lihat bekas-bekasnya apa semua langsung drop. Keringat dingin, loyo, berak-berak, muntah-muntah. Iya. Saya biasa sudah dalam kondisi loyo dibawa ke IGD dan sering terjadi. Iya. Kalau tiba-tiba saya tidak bisa kendalikan, Iya. drop lagi. Nah, itu. Tapi saya carikan obat. Iya. Mengobatinya dari diri kita sendiri. Iya. Alihkan perhatian, jangan terlalu fokus di masalah-masalah. Ya. Pernah juga terkadang kalau ada beban pikiran, drop lagi. Biasa terlambat datang, nah, Iya. itu ada rada-rada lagi itu. Saya kembalikan dulu, pulihkan dulu baru beraktivitas. Jadi sampai di sekolah sudah fit kembali. Sudah fit kembali, tidak ada lagi. Tidak lagi beban pikiran. Iya. Sehingga saya sampaikan ke teman keluarga, obat itu kebanyakan dari kita sendiri. Iya. Nah, kecuali memang penyakit-penyakit tertentu, Iya. ya seperti itu. Iya. Next, Bu Linda. Ya, apa rencananya Bapak yang akan dilakukan setelah tidak lagi menjabat ya, setelah purna bakti? Purna bakti ya. Ini rencana yang sudah mengincar saya ini di luar. Sudah ada 3 objek yang menunggu. Apa itu kira-kira? Ada Kebungku. Ya. Ini kan pasti tempat refleksi ya. Refleksi. Iya. Ada juga armada memancing. Oh iya iya. Nah, itu juga refleksi juga. Ada usaha bengkel. Iya. Iya. Itu tadi yang diceritakan Oh, Bapak iya, barangkali ya. Jadi memang potensi bengkel ini memang dari bawaan dulu saya ada bakat. Sehingga saya bangun kembali, ada anak saya berdayakan untuk bisa bekerja maksimal di situ dengan disiplin ilmunya latar belakangnya memang dari otomotif. Oh Ya. iya. Sehingga itu mungkin kegiatan saya dan memungkinkan ya untuk membuka lapangan kerja. Sehingga nanti misalnya ada anak-anak kita yang tamat sesuai dengan bidangnya, saya bisa saja terima sebagai karyawan. Iya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang ya dan Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan. membuka lapangan pekerjaan. Dan juga anak-anak kita kalau nanti tamat mudah-mudahan dia bisa membuka lapangan kerja, bukannya pencari kerja. Iya. Dia yang menjadi bos Pak ya. Dia menjadi bos, jangan selalu dia yang pencari kerja, Iya. tembak kiri kanan. Iya betul. Nah, karena itu tadi dengan keterampilan yang dimiliki bisa berbuat apa saja Iya. untuk menghasilkan terhadap dirinya. Nah, itu. Jadi mungkin nanti ketika membutuhkan karyawan,
Yang pertama saya ambil alumni di sini. Ya, betul. Catat Linda ya. Iya. Nah, dicatat itu diingatkan saya. Biar nanti penelusuran alumni Iya. juga Ya, gampang, Pak. seperti modelnya Pak Yusuf kan, Iya. dia prioritaskan Iya, betul. dari sini. Mungkin saya seperti itu juga kalau berkembang nanti butuh tenaga, apakah itu perempuan atau laki-laki, Iya. sesuai dengan pekerjaannya, saya bisa. Tinggal calling. Tinggal kulit, saya bisa rangkul dari sini. Alhamdulillah ya. Salah. Jadi kayaknya Bapak ini setelah Purna Bakti akan lebih sibuk lagi Bu Fikri. Iya, Jadi karena kalau dia kemarin ke kebun, kesibukannya Bapak cuma di sini. Mancing, bengkel. Ya. Bengkel. Jadi Makanya saya kasih tahu teman-teman, kalau ada administrasi mau selesaikan, memang bisa tahu susah mendapat. Ya, betul. makanya kayaknya akan lebih susah lagi nih kalau di bengkel sih gampang Gampang carinya. didapat, iya. Tapi kalau sudah di kebun dan sudah di laut, Bu Susah Fikri, di laut, ya. apalagi. Saya harus mencari Bapak kemana? Iya. Makanya segala sesuatunya nih saya sudah persiapkan setelah Kayaknya Bu ini. Fitri juga Harus sudah siap-siap. ya. Ada misi tersendiri Pak ini setelah podcast. Mungkin juga saya sering ke Makassar Ya. untuk membeli apa kebutuhan-kebutuhan bengkel. Bisa seperti itu. Jadi memang tidak terukur yang terbanyak kemana-kemana. Ya. Jadi akan lebih sibuk lagi Iya. ditelepon sama guru-gurunya SMK 1. Pak di mana Ki? Lebih sibuk lagi. Ada lagi mau ditandatangani ini Ah. Pak. Kalau selama ini yang cari untuk menandatangani anak-anak yang mau pengesahan. Iya. Sekarang kalau sudah tamat, sudah selesai, mungkin guru-guru yang cari saya. Iya. Ya. Iya. Masih ada Bu Linda Bagaimana yang cara Bapak berkontribusi tetap berkontribusi ya, pada dunia pendidikan meskipun Ya. sudah pernah bakti? Meskipun saya purna, tetap adakan sekolah bagaimana untuk anak-anak kita yang tamat, outputnya ya, itu yang selalu terukur karena keberhasilan sekolah itu bagaimana anak-anaknya tidak menganggur. Ya. Ya, itu tentunya orientasi saya di masyarakat, bagaimana mempromosikan ini. Ya. Kemudian apa yang terjadi di luar, yang dibutuhkan di luar, saya sampaikan guru-guru produktif. Iya. Seperti ini, karena ini butuh tenaga kerja seperti Iya. ini kemampuannya. Nah itu Kerjasama dengan Dudi. kerjasama dengan Jadi Dudi. Bapak nanti jadi Dudi ceritanya. Bisa saya jadi Dudi di situ untuk bisa membuat satu link bagaimana anak-anak kita diutamakan untuk diterima sebagai Iya. tenaga kerja. Ya, kemarin juga di waktu perpisahan DW Pak kan kayak ada pesan dari Ibu Ketua kayaknya. Ibu Jusma, ya, Iya. ya. Katanya ibu-ibunya ini belum pensiun, jadi masih butuh dukungan dari Bapak untuk katanya sampai 2029 dia Iya. bilang, ya. Saya sudah nyatakan di sambutan itu juga yang mewakili dua teman Kepsek yang purna Iya. dan mau ditanya juga. Saya bilang kalau dulu saya didampingi oleh dan mau ditanya, sekarang saya balik, saya akan mendampingi Mendampingi, ya. untuk mengikuti Balas kegiatan-kegiatan budi. dan wanita Sampai 2029. sampai Pak. Jadi 2029. masih ada. Masih ada 4 tahun lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, Iya, mudah-mudahan kesempatan sehat selalu. untuk bisa mengabdikan kebutuhan-kebutuhan dan wanita. Iya. Jadi masih ada tugasnya Bapak. Masih ada tugas Tahun lagi. sebagai pendamping. Yang didampingi tapi Bapak yang mendampingi. Iya, terbalik. Sekarang saya mendampingi. Iya. Iya. Bu Linda masih Baik, ada? Bu Fitria. Kayaknya sudah berada di penghujung. Iya, Ya. Bapak ada barangkali yang mau disampaikan? Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih Closing. banyak. Kebanggaan buat saya dan juga merasa merasa tersanjung kepada anak saya di sini dengan menerima teman-teman saya di sini sampai susah dilepas. Itu merupakan kebanggaan dan suatu nilai tersendiri buat saya untuk saya bawa keluar, karena kekeluargaan itu tidak terputus hanya di saat saya ada di sini, di luar pun apa yang dibutuhkan yang memungkinkan saya bisa berpartisipasi, insya Allah. Nah, komunikasi tetap jalan, pertemuan di sini boleh selesai, tapi kekeluargaan tidak terputus hanya sampai di sini. Nah, itu jadi tetap kita junjung tinggi keluarga itu dan kebersamaan itu, sekalipun dalam tempat yang berbeda. Keep kontak.
tetap Bapak selalu komunikasi. ada untuk kita. Ya, tetap ada kebersamaan gitu. Sekalipun jauh, tapi dekat. Dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Iya, Bu Linda ya. Iya. Baik, Bu Fitria, bagaimana? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas obrolan yang sangat luar biasa ini. Kayaknya ini penutup yang Apa ya? ya, Yang menyedihkan. Yang penuh semangat dengan penuh perasaan yang Rasa haru. aduh bagaimana ya. Karena Bapak meninggalkan kenangan yang sangat baik. Iya, kenangan Di yang mana-mana manis. selalu menebar senyum, Iya. menebar kebaikan, tidak pernah sama sekali memarahi kita, Iya. selalu menasihati dengan cara yang lembut ya Bu Linda. Iya, sehingga kalau kayak mau melakukan kesalahan 2 kali kayaknya malu sendiri dia. Jadi kalau sudah satu kali ditegur, sudah Mi. Nggak tahu diri. Sudah. Teman-teman tertentu panggil cerita-cerita nggak tahu diri. Ya. Saya bilang mereka itu bukan lagi anak-anak. Iya betul. Iya. Orang yang terdiri jadi dipanggil saja sudah merasa. Iya. Jangan dimarahi karena tidak ada gunanya. Bikin Iya. stres sendiri juga. Iya. Orang marah-marah itu beri berapa berat syaratnya putus. Makanya sampai purna bakti, alhamdulillah Stres sehat, terus. awet. Alhamdulillah. Berseri-seri. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Semoga ini Ya. Terima banyak kasih. insight yang bisa diambil oleh karena nanti insya Allah kita tampilkan nanti di Acara perpisahannya ini. Bapak juga di hari Hari tanggal Senin. 29 nanti. 29, ya. ya. Ya, jadi acara perpisahannya Bapak ini akan panjang nanti mulai dari pagi sampai dari malam. Sampai pagi malam. sampai Sampai tengah malam. Sampai ya. tengah malam. kebetulan pas perayaan G30 G30 SPKI SPKI. dan di tanggal 30 itu juga Bapak kebetulan hari lahirnya Bapak ya. Jadi 29 kita acara pelepasan sampai besok Bapak ternyata ulang tahun Ulang lagi. tahun, ya. Satu hari satu malam Satu hari satu acaranya, malam. Bapak. Iya. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua sampai di Amin. hari itu ya kayaknya akan terharu sekali dia. Iya, kalau dibayangkan ya Bu Linda. Iya, saya tidak bisa Seperti gondok. kata-kata ini. Saya nanti mau tutupi tidak ada air mata di situ. Kayaknya tidak berhasil nanti. Karena terkadang saya sendiri mau membelokkan perasaan itu untuk tidak muncul di wajah. Karena ada Jangan sampai ada di sini. Bapak yang akan merencanakan agar kita tidak meneteskan air mata. Iya, padahal Bapak Iya, duluan. Bapak yang lebih dulu. Ya. Sekian podcast kita Hari yang ini, ya, yang penuh dengan drama tadi sejujurnya. Tapi Ya. akhirnya selesai juga. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya dan Iya. kayaknya Terima Bapak kasih, Pak, sekali lagi. Terima kasih Pak.